Ah, Bu Seli, akhirnya badai berlalu ya. Ya, iya. Selamat sore akhirnya ya. Beberapa kali Ya, coba. heeh. Iya, pertama kali kami mengucapkan terima kasih ya sudah meluangkan waktu ya di samping kesibukan yang luar biasa ya. Banyak sekali acara masyarakat Indonesia di Melbourne ya. Iya, iya. Kayaknya terus-terusan tuh sebat minggu ya belakangan ini, which is good. Heeh. Iya, iya Nah, betul, betul, bagus. Nah, seperti pepatah orang Indonesia bahwa manusia merencanakan, Tuhan memutuskan itu dalam kehidupan Bu Seli gimana? Melencengnya itu apa direncanakan semua jalan mulus atau gimana ceritanya? Ah, enggak juga ya. Kalau dibilang mulus sih enggak. Biasanya Oke. tuh banyak batu kerikilnya. Iya. Tetapi tetapi barangkali sebagai manusia, yaitu yang tadi Anton bilang, kita boleh berencana, Aha. Tuhan tentukan gitu. Jadi asal kita udah berencana dan mengerjakan yang terbaik, apapun hasilnya, Aha. itulah yang Tuhan perkenankan gitu. Jadi kita juga ya nerimo gitu. Iya, 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 iya. Terus gimana kan masih ada 4 benua lainnya ya, apa? Kenapa akhirnya Australia bagaimana ceritanya kalau boleh cerita dikit? Nah, gimana sampai di Australia ke Australia? Iya. Dulu nih saya nih lulusan UI ya, lulus UI lalu sebenar-benarnya sih karena juga ada ngerasa apa ya, ngerasa kurang senang dengan politik pada bukan politik pemerintah tapi policy dari apa ya universitas dan departemen kesehatan dan sebagainya itu saya agak kurang senang gitu karena dulu peraturannya setiap orang itu lulus haruslah ke daerah gitu. Tetapi beberapa yang punya kenalan tinggi yang demikian bisa tuh langsung spesialisasi lalu bisa di Jakarta. Nah, itu untuk saya nggak fair gitu karena terutama banyak teman-teman juga yang sangat pandai-pandai tapi tidak bisa, tapi harus ke daerah. Dan biasanya karena mereka nggak punya koneksi ke daerahnya tuh yang udah naik kapal, masih naik kuda gitu. Lalu sampai di sana nggak dibayar pakai uang, tapi ditukar sama barter barang gitu ya, seperti Hmm, misalnya hmm. dapat ayam dan sebagainya. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang perlu uang, karena mereka itu kebanyakan adalah dari keluarga yang kurang mampu, yang mengorbankan kakak adiknya sekolah supaya dia bisa sekolah kedokteran gitu. Nanti kan kalau dia Ya. lulus dia bisa mendukung keluarganya. Nah, saya tuh waktu itu dulu tuh saya aktif tuh kapi kami segala. Jadi biasa di Hmm. darahnya tuh di dalam dalam tubuh saya tuh nggak bisa terima. Lalu saya pikir Hmm. saya pergi ke luar negeri aja spesialisasi. Nah, rencananya sih waktu itu sih yang paling paling tenar pasti Amerika gitu ya. Ya. Jadi saya juga ikut ujian ACFMG, itu ujian untuk Aha. masuk ke bahasa Inggris ke universitas di Amerika. Lulus lalu saya bilang sama orang tua saya pengen ke sana. Tapi saya ini datang dari keluarga Batak. Hmm. Keluarga Hmm. Batak yang modern tetapi ketat juga gitu. Jadi papi mami tuh nggak begitu suka. Amerika tuh dulu tuh zaman dulu dikenalnya daerah tempat koboi, orang bandel-bandel, Iya. tembak-tembakan, hidup Iya. bebas dan sebagainya gitu. Selain Iya. memang mahal. Pada saat itu saya keluarga bukan keluarga susah sekali enggak, tapi ya Hmm. cukup-cukupan lah pada saat Iya. itu. Nah, Hmm. lalu diusulkan gimana kalau coba Australia. Pada saat itu di Indonesia, Australia dianggap kita juga belajarnya begitu. Australia Hmm. negara yang bagus, banyak dombanya, penghasil wool gitu. Nggak Iya. kedengeran bandel-bandelnya. Iya. Dan kebetulan saya dan saya kebetulan ada om di sini, sepupunya Oke. papi, udah Hmm. barita. Nah, jadi saya Hmm. datang ke sini dengan rencana mula-mulanya ya iyalah nyenengin orang tua sambil lihat-lihat siapa tahu gitu. Hmm. Nah, Hmm. waktu udah barita itu dengar bahwa saya itu sebenarnya maunya ke Amerika, dia challenge saya. Dia bilang, kamu tahu nggak, Hmm. dokter Amerika pun di sini harus ujian dan banyak yang nggak lulus. Karena dulu Hmm. memang Australia itu keras sekali, semuanya harus lewat ujian gitu. Hmm. Hmm. Penasaran, saya ikut interview. Waktu itu ada acara AIA di Bendigo. Lalu Hmm. udah saya ikut, sekaligus saya ikut. Nah, lalu kita temuin medical superintendent di Bendigo Base Hospital. Di situ saya diinterview, ditanya-tanya. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan
penyakit Western country, jadi kayak multiple sclerosis segala. Mana saya pernah dengar di Indonesia penyakit begitu ya. Iya, Biarpun dari UI pun saya nggak pernah dengar. iya. Untung saya ingat, udah saya tuh selalu bilang mas saya Sel, kalau di Australia orang itu pasti akan ada komen, dia bilang gitu. Jadi jangan diem aja. Orang diem tuh hanyalah kalau dia lebih pinter dari si pembicara atau penanya, atau segitu bodohnya dia nggak tahu apa-apa, gitu. Nah, jadi saya beraniin diri. Saya bilang waktu dia medical superintendentnya bilang, kamu kurang tahu lah gitu ya, kurang paham lah penyakit gitu. Saya bilang karena saya belajar penyakit tropis. Coba tanya saya penyakit tropis. Dia tanya lah penyakit typhoid gitu. Ya tentu aja saya telan soalnya di Indonesia banyak penyakitnya kan begitu. Iya. Nah, malah waktu dia bilang, wah bagus, saya kepikir gitu, jangan-jangan dia nggak tahu jawabannya. Saya lebih tahu karena dia kan nggak ini. Tapi akhirnya saya dapatlah yang namanya temporary registration. Jadi boleh kerja di rumah sakit, nggak boleh keluarin resep, nggak boleh kerja di luar. Lalu harus ikut ujian untuk bisa dapat persamaan. Itu asal usulnya. Akhirnya saya tinggal di sini. Oke. Ternyata dia nggak kenal ya, keluarga Gultom kan terkenal di Jakarta tuh, yang apa, Miranda Gultom itu apa, asisten Pak Iya, Soehadi di ekonomi UI kan? iya, itu kakak saya. Miranda itu kakak Oke. saya, kakak kandung saya. Pada saat itu, pada saat saya berangkat, dia juga baru sebenarnya selesai dari ekonomi, karena dia masuk di ekonomi UI, tahunnya sama saya, karena tahun sebelumnya dia coba di kedokteran UI, dia nggak masuk gitu. Padahal dia anak pinter sekali, dia tuh pernah juara Jakarta dan sebagainya. Tapi memang barangkali seperti orang tua tuh have the wisdom in them, karena dari awal ibu saya selalu bilang, Sel kamu yang pantas jadi dokter, walaupun saya bukan anak yang paling pinter gitu ya, pantas jadi dokter karena kamu selalu kalau main jadi nurse, jadi ibu gitu, carer gitu maksudnya. Mira tuh nggak cocok, dia tuh demennya dandan, sasak, segala macam gitu. Jadi dia tuh bukan yang begitu. Dan memang ternyata benar, begitu dia masuk di ekonomi, wow, karirnya langsung lonjak naik ke atas. Iya. Jadi dalam hal ini sebenarnya yang pemberontak di keluarga Gultom itu memang yang adiknya ya? Sebenarnya ya memang begitu deh ya. Habisnya saya waktu itu memang ya nggak seneng aja dengan keadaan di sana. Ya keadaan waktu itulah gitu, Pak. Iya. Terus sebagai dokter tentu pasien dari bermacam-macam bangsa, suku, latar belakang. Apakah orang Indonesia punya ciri-ciri khusus ya tentang tingkah lakunya, penyakitnya? Bagaimana membedakan orang Indonesia dengan orang dari suku atau bangsa lain? Umumnya orang Indonesia itu memang cari dokter Indonesia ya, terutama barangkali karena faktor bahasa. Faktor bahasa bukan hanya semata-mata bahasa Inggris, karena banyak juga orang Indonesia yang berbahasa Inggrisnya juga, apalagi sekarang ya fasih gitu ya. Tapi banyak istilah kedokteran, istilah kesehatan yang susah diterjemahin atau nggak ada di bahasa Inggris. Seperti misalnya kita mau bilang kita masuk angin. Kalau kita kan umum biasa ya, aduh gue lagi masuk angin nih gitu. Di sini dia mau bilang apa sama dokternya? Kan bingung ya. Atau bilang nggak enak badan. Dulu tuh ada teman-teman yang kalau dia datang sambil ngeledek gitu, dia bilang, aduh, I feel my body not delicious gitu, karena nggak enak badan kan gitu ya. Jadi karena memang bahasa kedokterannya bahasa kesehatannya agak susah diterjemahin. Atau seperti saya pernah waktu masih kerja di rumah sakit, orang datang badannya merah semua di belakangnya. Lalu dokter yang kerja sama-sama, dia juga bukan registrar ya, dia dokter yang sama-sama sama saya gitu, lagi melakukan rotasi, dia bilang, aduh ini orang barangkali di abuse.
Waktu saya lihat, oh bukan, dikerik. Orang kita Dikerik. kan kalau dikerik kan Iya, iya, merah-merah semua. Ini saya ngomong 30 tahun yang lalu, iya, coping segala macam, iya, apa puncture segala tuh belum belum umum gitu ya. Jadi buat iya. mereka ngelihat begitu tuh bingung. Mhm, Saya juga punya pengalaman Titi Puspa pernah datang ke sini nyanyi untuk mhm, nyanyi. Lalu dia datang ke kantor dulu siang-siang langsung dibawa gitu. mhm, Saya bilang kenapa? Aduh tenggorokan saya nggak enak. Saya periksa nggak ada apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Saya bilang gitu minum aja Panadol gitu. Coba, aduh saya tuh kalau nggak di jus dulu nggak baik gitu. Jadi heeh. ya mau Iya, nggak mau saya just penicillin gitu. Padahal heeh, sebenarnya secara secara apa ya cara berpikir saya di sini nggak perlu gitu ya. Tapi dia kalau iya, nggak di just dia bilang dia nggak mhm, bisa nyanyi gitu karena dia heeh, ngerasa tenggorokannya nggak enak. Jadi itu memang orang Indonesia gitu ya. Kita tuh mhm, banyak yang begitu. Dan orang Indonesia tuh senengnya dikasih obat. mhm, mhm. Jadi kadang-kadang beberapa temen juga kalau ngeledek saya, alah lu dokter Panadol, sel apa-apa lu bilangnya Panadol aja kasihnya gitu. Heeh. Karena penyakit di sini lebih banyak memang virus gitu ya, Iya, yang nggak iya. ada spesifik obatnya. Jadi biasanya Mhm, Panadol gitu, ah lu sih mhm, dokter Panadol. Biasanya saya dibilang begitu gitu. Nah, mereka tuh seneng kalau dikasih resep tuh seneng gitu. mhm, mhm, Kadang-kadang kalau misalnya saya bilang ya udah beli ironnya atau beli vitaminnya gitu, beli aja dari farmasi gitu. Resep aja deh dok gitu. Kayaknya kalau resep lebih baik gitu. Lalu mhm, saya bilang enggak. Saya bilang kalau saya kasih resep obat yang bisa beli bebas akan lebih mahal buat anda. Saya bilang iya, gitu. mhm, Jadi kadang-kadang mereka tuh seneng gitu kalau dikasih resep dokter seakan-akan dokternya perhatiin gitu ya dia mhm, mhm, butuhnya apa mhm, gitu mhm, dan kebiasaan nunggu sampai sakit berat dulu. Jadi kalau misalnya datang udah berat gitu lukanya udah kakinya udah setengah bolong loh kok baru sekarang sih datang iya saya kira saya obatin ini dulu saya kasih bedak ini dulu saya gitu ya itu mhm, mhm, sering-sering yang mhm, kayak gitu gitu karena mhm. memang kan kita di Indonesia lebih kuratif ya jadi orang Iya, sakit baru berobat gitu baru ke dokter kalau di sini kan lebih preventatif gitu dia iya, datang mhm, sebelum dia sakit jadi mhm, itu memang bedanya. mhm, Satu lagi yang paling khas dan biasanya teman-teman di kantor tahu kalau pasien saya orang Indonesia yang datang pasti lebih lama tuh pasti lebih lama karena apa? Nanya lah soal ibunya, nanya lah soal adiknya, soal atau, atau ngobrolin yang lain. Biasa sih kalau orang Indonesia. Jadi selalu begitu. Jadi kalau di kantor, kalau orang Indonesia they know gitu. iya, Kadang-kadang iya, pegawai itu langsung tahu nih orang Indonesia gitu. iya, Tapi pada umumnya mereka tuh kalau ini adalah orang-orang yang nggak pernah atau jarang sekali untuk marah-marah atau abusive terhadap suster saya atau nurse saya atau terhadap mhm, resepsionis di depan gitu ya nggak pernah mhm, saya dengar tuh ada orang Indonesia yang begitu gitu karena orang Indonesia biasa nggak happy pun dia tahan-tahan aja dalam hatinya dia nggak bilang iya, gitu. iya, iya, iya. Itu menarik ya, Bu Seli ya, karena apa? Masyarakat masyarakat kita yang extended family, keluarga besar gitu, terus ke sini, nuclear family, mungkin hidup sendiri di apartemen. Jadi dokter tuh emang bukan hanya mengeluh soal sakit, soal untuk Iya, ngobrol ya. iya, iya, soal sengaja. Itu kelihatan kalau di sini orang tua di sini. Mhm, mhm, Older people ya, the oldies kita bilang tuh kadang-kadang you wonder gitu, apa dia memang sebenarnya perlu datang ya, karena atau memang kadang-kadang dia mengeluh hanya supaya kita periksa gitu. Kita juga mengerti gitu ya. Karena memang ya loneliness gitu ya, ya, insecurity itu selalu ada gitu. ya, Mm. ya. Itu cocok ya waktu saya kerja di Lifeline setahun ya itu Jumat malam, Sabtu malam, malam Natal, malam Tahun Baru itu Pasti ya. betul-betul mencekam itu, Mm-mm. menyedihkan. Mm-mm. Nah, di Mm-mm. Indonesia kan tidak ada ya. Orang yang kesepian itu gimana bisa ada kesepian? Banyak orang ya. Iya, Jadi iya, nggak mungkin ya. iya. Iya, kalau di Iya. sini memang itu banyak. Makanya saya juga ini satu pengalaman saya waktu kita misalnya kalau di sini Hari Ibu ya, kalau di Hmm. gereja itu kan dirayain juga, tapi selalu diingetin gitu.
ingat juga ibu-ibu yang apa ya, yang not happy that day. Karena hari ibu mengingatkan bagi ibu-ibu yang bahagia akan kebahagiaannya, tapi mengingatkan bagi ibu-ibu yang kebetulan tidak bahagia, ketidakbahagiaannya gitu. Jadi kita kadang-kadang memang itu kadang-kadang saya baru tahunya di sini. Kalau kita dulu di Indonesia kita nggak pernah mikirin orang yang susah. Kalau kita bilang hari ibu kita cuma mikirin ibu kita kan gitu ya. Tapi di sini kita tuh diajar untuk juga melihat bahwa you may be happy today, tapi out there is a lot of people who probably not happy gitu. Jadi sebelum diberikan izin praktek, apakah sebagai dokter juga belajar psikologi ya? Artinya terapi, counseling itu termasuk dari mata kuliah untuk jadi dokter? Kalau di sini iya, waktu saya sekolah di Indonesia, saya itu dari UI. Jadi UI itu top of the top lah kalau di Indonesia untuk dokterannya ya. Itu bagian yang belum kita pelajarin. Atau dulu itu saya ngomong 40 tahun yang lalu. Jadi itu bukan, barangkali di sini pun bukan bagian yang terlalu penting gitu ya. Karena ide bahwa kesehatan itu termasuk kesehatan emotional, spiritual, dan semuanya itu mental, itu kan belakangan 20 tahun terakhir ini aja menjadi apa, diangkat gitu, bahwa itu sebenarnya kayak Freud bilang orang itu adalah kesatuan gitu ya. Tapi dulu-dulu kan enggak, dulu-dulu kita persoalannya adalah bagaimana supaya orang ini sehat, dia bisa napas dengan baik, dia bisa kerja dengan baik, dia tidak kesakitan, begitu yang dulu kita pikirin gitu. Nah, jadi waktu saya baru di sini persamaan ada bidang-bidang begitunya, karena di sini waktu itu juga sudah banyak apa namanya, misalnya congenital disease dibicarain, lalu apa autoimmune disease dibicarain, dimana kalau kita di Indonesia hal begitu belum, sampai sekarang aja masih jarang hal itu dijadiin apa namanya pusat pembicaraan gitu ya. Nah itu yang melewati. Jadi waktu mau ujian itu, saya ujiannya lucu. Saya nih di sini ujian itu dikasih kesempatan, ini 40 tahun yang lalu. Sekarang mereka different. Mereka tahu bahwa dengan cara yang mereka buat 40 tahun yang lalu itu sebenarnya sangat sulit untuk bisa lulus. Karena nggak dikasih kesempatan untuk ngikutin pelajaran di sini. Tapi kalau sekarang tuh mereka harus kalau orang baru datang di sini mereka harus rotasi dulu gitu, sambil dia mau ikut ujian dia harus rotasi ngeliat gitu. Nah, dan ikutin pelajaran dari Royal College of General Practice, karena kalau di sini General Practice itu kan spesialisasi. Jadi orang tuh nggak lulus langsung jadi General Practice. Dia lulus, dia harus ngikutin dulu 1-2 tahun rotasi umum dasar, baru dia milih. Kalau dia milih jadi general practice, dia sekolah lagi 3 tahun gitu. Kalau gitu. Jadi memang apa namanya di sini begitu sistemnya. Nah, apa namanya, saya tuh dulu ujiannya ujian aja. Jadi untungnya saya dapat tempat sebagai temporary registration. Jadi belajar sendiri sambil belajar di rumah sakit sambil kerja ngikutin dokter-dokter gitu. Nah, waktu ujian pertama bahasa Inggris dulu, bahasa Inggris tertulis, bahasa Inggris yang bahasa Inggris kedokteran agak mudah karena bahasa Inggris kedokteran itu sebenarnya dasarnya Latin. Kita di Indonesia belajarnya Latin. Di sini Latin di Inggrisin. Jadi kalau di Indonesia kita bilang prostat, kalau di sini prostate. Gitu. Jadi ya gampang ngertinya gitu ya. Nah itu lulus nggak ada persoalan. Ujian bahasa Inggris umum. Nah itu justru susah. Soalnya ada puisi masuk, ada mengenai Hamlet masuk, ada mengenai gitu yang kayak gitu. Wah, saya udah tahu nih, saya pasti nggak bisa. Tapi saya ingat dulu waktu di UI kan banyak tuh waktu itu apa namanya ujian-ujian yang multiple choice. Nah, kita tuh selalu tahu gitu bahwa ntar kalau keluar 60% paling sedikit dari yang lalu juga gitu. Jadi karena saya tahu saya nggak tahu jawabannya, daripada saya capek-capek nyoba, saya hafalin pertanyaannya. Jadi 6 bulan kemudian boleh ikut ujian lagi,
Ya Oke. udah tahu 60% dari pertanyaannya udah tahu kan gitu. Jadi dia lulus gitu bahasa Inggris, baru boleh ikut Oke. ujian kedokteran. Gitu. Oke. Nah, waktu saya lulus, itu medical board di sini ucapin selamatnya bilang you are the first Indonesian graduates that pass Eh, this exam. Nah, mhm. jadi saya juga waktu itu oh bangga banget nih orang Indonesia pertama. Iya, iya. Terus tadi Bu Seri kan bilang bahwa 20 tahun, 40 tahun. Jadi masyarakat itu semakin tidak bahagia kelihatannya karena kompleksnya kehidupan ini. Barangkali enggak juga begitu ya, enggak selalu begitu. Saya rasa banyak faktor sih ya. Mhm. Expectation dari manusia juga berbeda. Iya. Mhm. Mhm. Expectation-nya berbeda gitu. Jadi uh, apa yang kita kadang-kadang kita juga ya itu semua kan berdasarkan pengalaman ya. Orang belajar Mhm. kalau dulu anak dipukul sedikit boleh, sekarang dipersoalin malah mau Iya. dijadiin apa namanya kriminal kalau ngerjain begitu gitu ya. Kalau kita balikin ke diri kita, kita juga nggak apa-apa kok ya dulu rasanya pernah sih saya dipukul kaki, paha gitu sama papa, sama Iya. mama gitu ya. Iya. Tapi it's a different expectation. It's a different Iya. way the way we do look at it. Saya rasa Iya. sih nggak otomatis karena kita banyak persoalan dengan psikolog dan sebagainya dari dulu juga barangkali kalau ada psikolog akan dipakai. Tapi umumnya orang itu lebih dekat. Jadi dia ngomong sama seseorang, dia punya ibu yang bisa bicara sama dia. Yang sekarang itu kalau di negara-negara seperti di sini, hubungan antara apa namanya sibling satu hubungan antara first line pun kadang-kadang sudah jauh gitu. Mhm. Mhm. Kemudian terus ada stereotip ya di masyarakat Indonesia atau Timur, kalau orang ke dokter psikiater itu dianggap sakit, bukan gangguan. Ya. Apakah Yeah. itu sudah berubah 20-30 tahun terakhir atau masih ada anggapan seperti itu? Oh, di sini aja masih ada stigmanya. Oke. Kadang-kadang orang misalnya dikasih obat anti depression itu lalu mereka takut walaupun pada saat itu misalnya obat anti depression itu kita bisa kasih untuk ngurangin rasa sakit. Jadi bukannya karena dia depres, tapi sering-sering pasien juga nggak mau karena stigmanya gitu ya. Mhm. Di sini Mhm. juga masih ada. Jadi banyak orang ngumpetin gitu hiding the fact gitu ya sebenarnya masih banyak di sini pun ada apalagi di Indonesia I can imagine that di Iya. sini dicoba dinormalisasikan as part of apa ya wellness gitu wellness itu Mhm. kan dari ujung sini sampai ujung sini gitu ada yang di sini ada yang di sini ada yang di sini gitu ya jadi tergantung kebutuhannya tuh apa tergantung dia tuh di bagian mana di ray mana gitu. Mhm. Kemudian pertanyaan terakhir Bu Seli ya, tadi bahwa dia datang ke dokter sebenarnya nggak sakit, cuman apa ingin dikasih resep gitu ya. Ini itu bagaimana? Presentasinya kira-kira bagaimana? Kalau di sini sih umumnya karena kita dokter di sini biasanya punya waktu untuk explain, jadi Hmm. biasanya kita explain ya. Umumnya mereka bisa mengerti, tapi kadang-kadang mereka pulang juga dengan rasa khawatir. Jadi Mhm. kadang-kadang bilangnya begini, "Dok, kalau nanti malam saya sakit gimana dong?" Gitu ya. Mhm. Jadi Mhm. kadang-kadang kalau kita bisa bilang sama dia, "Kalau kamu nanti rasanya begini, minumlah ini atau tidurlah atau minumlah banyak atau bisa telepon emergency department atau siapa, umumnya mereka bisa terima gitu ya bahwa tidak semua itu perlu obat-obat spesifik yang harus dibuat di resep. Iya. Dan ini saya buka rahasia Bu Seli ya, waktu saya pindah dari Sydney ke Melbourne itu Hmm. sakit. Terus saya bilang, kata Sally Gultom, Gultom, saya ingat Miranda Gultom di FEUI ya. Hmm. Saya pengen tahu apa benar nih. Saya datang ke dokter ingat kan tuh, datang. Benar mukanya hampir sama ya, Tahu ya. manis dan cantik ya. Oh alah, terima Saya kasih. bilang, dalam hati saya, wah benar nih, benar saudaranya, benar dari keluarga Gultom itu. Makasih. Hmm. Jadi apa kita harus sambung ya episode Hmm. kedua ya. Ya akan lebih apa?
pelik pertanyaan, saya akan coba. Dan juga kalau bisa Bu Sally juga ngirimkan pertanyaan-pertanyaan yang apa yang bisa kami tanyakan demi untuk masyarakat banyak ya. Oh, boleh, boleh aja. Dan Barangkali kalau memang ada yang pengen tanya, bisa nyampein ke Pak Anton. Nanti Pak Anton bisa kasih tahu saya. Saya coba jawab sebisa saya ya. oke, terakhir pesan-pesan apa yang ingin Bu Sally sampaikan ke masyarakat Indonesia atau masyarakat di Melbourne pada umumnya, terlepas dari apakah mereka dari Indonesia atau dari manapun. Ya. Barangkali pernyataan bahwa kesehatan itu nggak bisa dibeli pakai uang. Dan seberapa banyak pun uang, kalau tidak sehat itu tetap aja tidak ada kesejahteraan. Itu benar. Tapi sehat itu bukanlah semata-mata kita punya semua fungsi yang lengkap dari badan. Jadi orang punya kaki yang sudah diamputasi pun bisa sehat. Gitu ya. Nah, apa namanya? Ya itu yang kita mesti coba terima begitu. Apa yang kita ada, apa kekurangan kita. Karena kalau ngarepin orang tua bisa lari seperti orang muda, itu ya sulit gitu. Masing-masing punya posisinya. Tapi the idea adalah masing-masing bisa berfungsi sesuai dengan keinginannya yang apa namanya reasonable. Gitu, yang reasonable ya. Dan jaga kesehatan itu bukan hanya kalau mau sakit baru jaga kesehatan. Setiap hari adalah hidup sehat gitu. Baik Bu Sally, terima kasih banyak ya, dan sampai ketemu Sama-sama. dalam episode berikutnya. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih semuanya. Sama-sama.